Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami diberi kesempatan sekali lagi untuk belajar dari firman Tuhan. Mendengar dan memahami hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, berkati setiap jemaat yang sudah hadir. Biarlah kami sungguh-sungguh boleh mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Hikmat dan bijaksana daripada Engkau, sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita membuka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, ayat 6 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membaca untuk saudara. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar. Dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Ayat 11, "Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi." Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus itu. Nah saudara, nats ini itu ditulis pada zaman Raja Uzia, yaitu Raja Yehuda, Raja Kerajaan Selatan. Di dalam pemerintahan Uzia, mereka berhasil memperoleh itu kemenangan-kemenangan militer atas musuh-musuhnya. Dan dia berhasil memperbaiki itu pertanian. Bahkan dia berhasil memperkuat pertahanan nasional itu. Namun saudara, Uzia itu meninggal karena kusta. Dia dihukum karena dosanya oleh Tuhan. Dia mencoba menjadi seorang imam. Dan dia mencoba mulai angkuh dan melawan Tuhan. Sehingga Tuhan itu membinasakan si Uzia. Saudara tahu bahwa situasi kerajaan mulai kritis saat itu. Dan ketika Asyur itu negara besar pada waktu itu mengancam Yehuda. Dia akan menyerang negara kecil, negara minoritas itu. Saudara tahu bahwa Asyur itu adalah kerajaan besar di Timur Tengah. Sekarang daerah itu disebut di antara Irak Utara itu. Asyur bergerak itu menaklukkan daerah sekitarnya, termasuk Israel dan Yehuda. Nah saudara, semakin gamang situasi saat itu. Ketika Raja Uzia dipanggil oleh Tuhan, ketika Yesaya melayani di tempat itu, situasi semakin gamang, tidak menentu seperti zaman sekarang di mana-mana. Bahkan di Indonesia juga, secara moral, secara etika, kenyataan menjadi fakta di mana-mana. Saya tidak akan katakan di sini. Secara politik kenyataan yang jadi fakta juga demikian. Daerah-daerah lain situasinya itu sama dengan zaman Yesaya. Sama dengan saat pada Uzia itu dipanggil oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, di dalam situasi gamang tersebut Tuhan berkata. Dan Tuhan bertanya kepada Yesaya itu, "Siapakah yang mau kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Saudara-saudara, Yesaya mengatakan dan menjawab, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Nah saudara-saudara, jawaban Yesaya ini menjadi satu wakil daripada gereja-gereja Tuhan khususnya di Indonesia.
di dalam situasi yang gamang dan kritis itu mencoba menjawab apa yang ditanyakan Tuhan. Siapakah yang akan kuutus? Maka jawablah, ini aku Tuhan, utuslah aku menjadi gereja yang misioner itu. Nah saudara-saudara, nats ini padat dengan banyak makna dan sejarah di dalamnya. Itu sebabnya untuk siap dipanggil menjadi gereja yang misioner, untuk siap dipanggil menjadi gereja Tuhan yang taat kepada panggilan Dia, maka dalam nats ini dikatakan beberapa situasi gamang Tuhan tunjukkan 3 faktor penting untuk menjadi gereja yang misioner. 3 faktor penting yang harus dipahami, di mana Tuhan tunjukkan pada zaman Usia, pada zaman Yesaya, yang harus kita paham sehingga kita terdorong, dikuatkan dan senantiasa mau taat kepada panggilan Tuhan, menjadi orang yang siap untuk diutus mengabarkan Injil. Yang pertama, apa situasi gamang yang pertama? Kalau saudara baca ayat 1 dan 2, dikatakan di sini, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudara, faktor yang pertama Tuhan tunjukkan dalam situasi gamang seperti sekarang adalah Tuhan tunjukkan kedaulatan eksistensinya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tunjukkan kedaulatan eksistensinya. Dalam ayat 1-2, dalam tahun matinya Raja Usia, dikatakan di situ, siapa yang duduk di atas tahtanya yang tinggi dan menjulang, yaitu Tuhan sendiri duduk di situ. Seolah-olah Yesaya dipaksa untuk berpaling kepada idola yang sesungguhnya, yaitu bukan Raja Usia, bukan Raja manusia, tetapi Allah itu sendiri. Nah saudara-saudara, ini faktor pertama di mana Tuhan menunjukkan kedaulatan eksistensinya di dalam situasi yang gamang dan kritis itu. Di dalam kedaulatan eksistensinya, maka sebetulnya ada 2 aspek dalam diri Allah yang sebagai satu-satunya Allah yang berdaulat. Yang pertama saudara, Tuhan itu pegang kendali untuk masa kini dan masa depan. Saya ulangi. Di dalam kedaulatan eksistensinya, Allah itu pegang kendali untuk seluruh pemerintahan, seluruh situasi dunia ini, masa kini dan masa depan. Dia kontrol di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam sejarah pada masa lampau dan masa yang akan datang. Ada seorang penulis bernama Wickeser mengatakan, we are called upon to know that the moments of men and nations are history, itu katanya. Saudara-saudara, kita harus sadar bahwa semua sejarah yang terjadi itu adalah di dalam sejarah kontrol daripada Allah sendiri. Itu yang pertama, aspek daripada kedaulatan eksistensinya. Yang kedua saudara, Tuhan adalah fokus kehidupan. Ini aspek eksistensi yang kedua. Tuhan adalah fokus kehidupan. Hidup itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Jika kita menjadi fokus, maka segala sesuatu seharusnya dirancang untuk kepentingan kita. Benarkah demikian saudara? Perhatikan pertanyaan yang sederhana ini. Mengapa 2/3 bumi terdiri atas lautan yang tidak bisa kita diami? Bukankah itu dirancang untuk kemuliaan Tuhan? Mengapa kita tidak bisa lihat jelas 99% dari jagat raya ini? Karena itu dirancang untuk kepentingan kebesaran Dia. Kenapa itu burung merpati pos bisa terbang dengan kecepatan 100 km per jam. Sedangkan manusia berlari hanya 20 km per jam. Kenapa saudara? Sebab fokus kehidupan ini adalah Dia, bukan manusia itu. Kenapa saudara dengar itu lengan bintang laut bisa tumbuh kembali. Sedangkan manusia tidak itu. Ya. Dan saudara, kenapa seekor kuda bisa ketika dilahirkan anaknya bisa langsung berdiri dan berjalan. Sedangkan manusia melahirkan bayi tunggu 1-2 tahun baru bisa berjalan. Saudara-saudara, mari kita pikir dengan serius atas eksistensi kedaulatan Dia. Hidup ini tentang kemuliaan kebesaran Tuhan sendiri, bukan tentang kita. Kedaulatan eksistensinya dinyatakan dalam ciptaannya dan bangsa-bangsa yang diciptakannya.
Saudara tahu dalam Wahyu pasal 8 itu atas bangsa-bangsa ciptaannya Tuhan nyatakan eksistensinya yang dahsyat untuk menunjukkan kedaulatan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan musuh-musuhnya. Oh saudara-saudara, di dalam sejarah tercatat bangsa yang melawan Tuhan itu sudah jatuh satu demi satu. 10 tahun Polandia jatuh, 10 bulan Jerman Timur jatuh, 10 minggu Cekoslovakia jatuh, 10 hari Rusia jatuh dari semua pemerintahan yang melawan Tuhan. Mungkinkah Beijing jatuh di dalam waktu 10 hari, 10 jam? Saudara-saudara, saya tidak tahu. Dalam Yesaya dikatakan Tuhan sedang bergerak nyata dalam zaman ini. Itu ada keterbukaan di dalam revolusi keterbukaan. Ada Tunisia, ada Mesir, Yaman, Bahrain, Libya, Oman, Turki, Syria. Tuhan sedang menyatakan kedaulatannya di antara segala bangsa-bangsa yang diciptakannya. Ini yang disebut dengan eksistensi kedaulatannya. Dia tunjukkan ketika Raja Uzia mati. Ini faktor yang pertama yang harus kita pahami sebagai gereja yang bakal diutus atau gereja yang sedang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia itu terkabarkan Injil. Faktor pertama bahwa Tuhan sedang tunjukkan kedaulatan eksistensinya. Dia kendalikan semua peristiwa masa kini, masa sekarang, masa lampau dan masa yang akan datang. Dan Tuhan menjadi fokus dalam kehidupan ini. Bukan kita yang menjadi fokus. It's not about me, but it's all about Him. Segala sesuatu tentang Dia. Dan di antara bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, Tuhan sudah menjatuhkan mereka satu demi satu. Karena Dia berdaulat. Dia bereksistensi di dalam kedaulatannya yang dahsyat bagi dunia ini. Itu faktor yang pertama di dalam nats ini. Tuhan tunjukkan kedaulatan eksistensinya. Kalau saudara memahami ini, maka engkau akan tergerak dengan teguh, dengan setia, dengan semangat untuk terus taat kepada panggilan Tuhan menjadi utusan misi di dalam zaman ini. Yang kedua saudara, faktor yang kedua yang ditunjukkan Tuhan di dalam situasi gamang itu apa? Tuhan tunjukkan rancangan isi hatinya. Itu yang kedua. Tuhan bukan hanya tunjukkan kedaulatan eksistensinya, tapi Dia juga tunjukkan rancangan isi hatinya. Ayat yang ketiga dikatakan itu, dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Oh saudara-saudara, tidak ada kebenaran firman Tuhan yang lebih jelas tentang isi hati Allah bagi dunia ini daripada bahwa Allah menginginkan manusia daripada setiap suku, bahasa, kaum, bangsa menyembah Dia yang duduk di tahtanya. Tidak ada kebenaran firman yang lebih jelas daripada Wahyu 5, Wahyu 7. Di mana Tuhan mau disembah oleh setiap suku, bangsa, bahasa dan semua kaum yang sudah diciptakan oleh Dia. Ini rancangan isi hatinya. Ini obsesi dan ini passion, kerinduan hati Dia. Disembah oleh setiap suku bangsa. Saudara-saudara, Alkitab adalah sebuah kisah dramatis itu mengenai pembebasan Allah yang gradual akan planet ini itu. Sebuah kisah yang jauh lebih signifikan daripada cerita tentang individu-individu yang diselamatkan. Sekali lagi ini penting sekali kalimat ini. Alkitab sebuah kisah dramatis mengenai pembebasan Allah yang gradual akan planet ini. Sebuah kisah yang jauh lebih signifikan daripada cerita tentang individu per individu yang diselamatkan. Saudara-saudara, kita ingat amanat agung Matius 28 yang diberikan oleh Yesus kepada muridnya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah jadikanlah pantata etna muridku. Nah saudara-saudara, kita lihat bahwa di dalam amanat agung ini itu bukan amanat yang diciptakan oleh Yesus itu. Tapi itulah amanat sebagai pengulangan apa yang pernah dikatakan Tuhan kepada Abraham. Ketika Tuhan katakan kepada Abraham apa saudara? Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu satu perintah, itu satu pernyataan yang sejajar dengan amanat agung.
Itu adalah Kejadian 12 merupakan amanat agung pertama di dalam kitab Perjanjian Lama. Tuhan mengatakan, olehmu semua mispahat, olehmu semua kaum akan mendapat berkat. Yesus mengulang lagi dalam Matius 28, jadikanlah semua pantata etna muridku, jadikan semua bangsa muridku. Ini hati dia yang dicetuskan di dalam panggilannya. Nah saudara-saudara, kalau kita singgung lagi lebih jauh tentang Matius 28 ayat 19. Maaf, di sini ada 2 poin yang perlu diperhatikan di dalam amanat agung. Yang pertama saudara, Yesus tidak bicara tentang negara-negara politik yang kita kenal sekarang ini. Yesus tak suruh kita memenangkan negara Cina, memenangkan negara Perancis, memenangkan negara India, memenangkan negara Indonesia. Yesus tidak bicara negara-negara politik. Yesus berbicara mengenai pantata etna, suku bangsa yang ada di dalam negara itu. Yang jumlahnya ada kira-kira 17.000 suku bangsa yang dicipta oleh Allah dalam dunia ini. Yesus merindukan segala suku bangsa menjadi muridnya. Ini kerinduan dan keinginan Allah saudara. Surga dipenuhi oleh wakil dari setiap suku bangsa yang diciptakan oleh Allah. Ini rancangan isi hatinya. Itu sebabnya Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus itu? Nah saudara-saudara, Kejadian 12, Mazmur 86, Mazmur 108, Matius 24, Kisah Rasul 1, Matius 28, Wahyu 5, Wahyu pasal 7. Itu serentetan benang merah menyatakan konsistensi rancangan hati Allah untuk menjangkau, untuk memenangkan suku bangsa bagi kemuliaannya. Nah saudara-saudara, Tuhan tanya sekarang pada kita, siapakah yang akan kuutus? Di Indonesia, gereja di sini, gereja di sana, gereja di Jawa, gereja di Sulawesi, gereja di Kalimantan. Tuhan bertanya, siapakah yang akan kuutus mengabarkan Injil kepada suku bangsa-suku bangsa? Siapakah yang akan kuutus menjangkau mereka bagi kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara, di Indonesia ada 127 unreached people group. Ada 127 suku bangsa yang menantikan Injil. Itu ada suku Sunda 32 juta. Madura 16 juta. Minang 8 juta. Melayu ada 3 juta orang. Banjar 6 juta orang. Bugis 4 juta. Aceh 3,5 juta. Dan Sasak 2,5 juta. Siapa yang mau pergi untuk mereka? Rancangan hati Allah mencintai mereka. Allah ingin menjangkau mereka bagi kemuliaannya. Saudara mengerti bukan? Pada akhir tahun 1700-an Allah menggerakkan seorang muda bernama William Carey untuk membangkitkan kasih Allah bagi dunia ini. Dan beliau mengadakan misi penginjilan untuk daerah-daerah pesisir di benua-benua dalam dunia ini. 70 tahun kemudian 1865 itu Hudson Taylor menggoncangkan gereja dengan gerakan misi ke daerah pedalaman. Tetapi saudara, selama 100 tahun kemudian gereja berhasil berdiri di setiap negara. Ingat, bukan setiap suku bangsa, tapi setiap negara. Kemudian tahun 1930-an, ini satu peristiwa penting. Seorang bernama Cameron Townsend dan Donald McGavran menyadari perbedaan strategis itu antara negara politik dan suku-suku bangsa. Negara-negara politik yang selama ini jadi target gereja, tapi suku bangsa kepada siapa Allah peduli. Ini yang disebut dengan misi amanat agung. Ini yang disebut dengan misi lintas budaya. Panggilan Allah dikumandangkan untuk menembus sisa suku bangsa yang belum terjangkau. Khususnya di Indonesia. Ada 127 suku terabaikan. Yang belum ada gereja suku di dalamnya. Siapakah yang akan kuutus kepada mereka, kata Tuhan. Itu harus dijawab oleh gereja saat ini. Nah saudara-saudara, rancangan isi hatinya konsisten di dalam situasi apapun untuk menggenapkan rencananya yang kekal. Amin. Ini faktor yang kedua yang ditunjukkan oleh Allah di dalam situasi gamang dan kritis yang tidak menentu saat ini. Seperti di negara kita. Yang pertama, Allah tunjukkan itu kedaulatan eksistensinya kepada kita. Bukan? Yang kedua,
Allah tunjukkan itu rancangan isi hatinya kepada kita. Tetapi yang ketiga dalam nats ini, ayat 8 dikatakan demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, siapakah yang akan kuutus? Sebenarnya Tuhan gak perlu siapa-siapa untuk mentuntaskan rencana kekalnya. Tetapi kenapa Tuhan masih mencari siapa yang akan diutus? Ini menunjukkan faktor apa? Ini menunjukkan Tuhan tunjukkan paradoksi anugerahnya. Ya. Tuhan tunjukkan mempertegas anugerahnya. Kalau dia Tuhan tentunya gak perlu siapa-siapa lagi untuk mengabarkan Injil kepada suku bangsa. Betul? Gak perlu, gampang sekali. Tapi kenapa Tuhan tanya siapakah yang akan kuutus? Aneh tapi nyata. Jawabnya adalah untuk mempertegas arti panggilan di dalam anugerah. Siapakah yang akan kuutus? Mestinya gak perlu siapa-siapa. Tuhan mampu menyelesaikan mentuntaskan semua tugasnya. Tetapi untuk apa dia bertanya? Untuk mempertegas arti panggilan dalam anugerahnya. Panggilan Tuhan untuk Yesaya, panggilan Tuhan untuk gereja, panggilan Tuhan untuk kita. Semata-mata itu karena anugerahnya. Nah saudara-saudara, ini yang disebut dengan paradoksi anugerah. Saudara, gereja harus punya impact bagi pelayanan misi suku bangsa. Gereja harus punya itu dampak bagi pelayanan misi amanat agung, misi lintas budaya sebagai kesadaran akan anugerah Tuhan. Saudara tahukah siapa itu misi yang terbesar di dalam dunia ini? Yang sedang ada di dalam dirimu, yaitu Yesus Kristus sendiri, bukan? Yesus adalah seorang misi yang diutus oleh Allah dari surga ke dunia. Dan sekarang dia tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Itu sebabnya masalah misi lintas budaya, masalah misi penginjilan itu adalah masalah hati kita sendiri. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, sebetulnya kita punya misionaris terbesar dalam dunia ini, bukan? Di dalam diri kita, yaitu Yesus sendiri. Hati misi itu seharusnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, saudara, saya katakan kepada saudara, masalah misi bukan hanya masalah hati. Masalah misi adalah masalah motivasi itu, ya. Di dalam lomba lari, kita semua akan selesaikan finish. Kita akan selesaikan garis akhir, yaitu semua suku bangsa akan menyembah Yesus sebagai anak domba Allah. Tidak akan ada lagi bendera-bendera negara. Tidak akan ada lagi pelang-pelang gereja. Tidak akan ada lagi produk-produk doktrin. Tidak akan ada lagi aliran-aliran teologi. Yang ada ketika Yesus datang kembali adalah suku bangsa akan datang menyembah dia. Amin. Semua suku bangsa ciptaannya akan datang menyembah dia. Inilah gambaran final day. Satu final day yang akan ada parade suku bangsa yang datang berhimpun untuk menyembah Yesus sebagai anak domba Allah. Kemudian terbesar itu akan terjadi. Saya harap, saya sungguh ingin saudara melihat kemuliaan terbesar itu terjadi sebelum saya dipanggil oleh Tuhan. Ketika kemuliaan terbesar itu terjadi, semua suku bangsa diciptakan oleh Allah datang menyembah kepada anak domba Allah. Yesus akan disembah oleh 17.000 suku bangsa di dunia. Bukan hanya 127 suku terabaikan di Indonesia. Itu sebabnya kitab Yesaya 66 mengatakan, aku akan datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Amin. Oh saudara-saudara, ini indah sekali bukan? Di tengah-tengah situasi gamang seperti sekarang, siapakah yang akan kuutus kata Tuhan? Berilah jawab seperti Yesaya. Ini aku, Tuhan utuslah aku. Tapi Yesaya agak sedikit itu bertanya, until when? Sampai kapan Tuhan? Ayat 11 Tuhan jawab, sampai Yerusalem lengang sepi gak ada lagi penghuninya. Maka sudah selesai tugas kamu. Nah saudara-saudara, bagaimana siap kita diutus? Bagaimana gereja kita bisa mengambil bagian di dalam pengutusan misi penginjilan? Mungkin kita bisa berdoa bagi suku bangsa dan pelayanan lembaga-lembaga misi lintas budaya. Berdoa setiap minggu, ambil bagian saudara. Berdoa bagi kelengkapan dan kegenapan rencana Allah bagi dunia ini. Mungkin saudara ada sedikit dukungan dana secara materi. Kirim itu untuk mereka yang memerlukan biaya.
untuk diutus, untuk pergi mengabarkan Injil kepada suku-suku bangsa. Dengan doa kita bisa pergi, dengan dana kita bisa diutus, dengan daya mungkin pergi sendiri untuk diutus di ladang-ladang misi suku bangsa. Biarlah saudara sungguh-sungguh akan mengerti firman Tuhan ini dan bisa menangkap dan melakukannya dengan baik. Nah saudara, pertama kita harus mengerti bahwa Tuhan tunjukkan itu kedaulatan eksistensinya. Kedua, Tuhan tunjukkan itu rancangan isi hatinya. Dan yang ketiga, Tuhan tunjukkan itu paradoksi anugerahnya.